Kali ini kita akan membahas film A Good Woman is Hard to Find. Film yang menceritakan tentang Sarah, janda dengan 2 orang anak, yang mana anak laki-lakinya yang bernama Ben sudah beberapa waktu tidak pernah berbicara setelah adanya insiden yang menewaskan ayahnya. Ketika Sarah pulang dari pusat perbelanjaan, di saat yang bersamaan, Tito merupakan anak buah dari bandar narkoba yang ingin merencanakan pencurian obat-obatan terlarang itu dari bosnya. Lalu ditabraklah kawanan pembawa narkoba tersebut. Setelah itu, Tito mengambil barang haram tersebut dan kabur membawanya. Kemudian tibalah Tito di pintu rumah Sarah dan memaksa masuk ke rumah Sarah, lalu meletakkan obat-obatan itu di rumah Sarah. Kawanan bandar tersebut mengadu ke bos besarnya yang bernama Leo Miller. Kemudian bosnya menyuruh mereka melacak keberadaan Tito dan barang tersebut. Di lain harinya, Tito pun kembali ke rumah Sarah lewat belakang rumah Sarah dan telah menjual obat-obatan terlarang itu ke konsumennya dan ingin memberikan bagian atas penjualan tersebut kepada Sarah. Tetapi Sarah menolaknya dan menyuruh Tito pergi. Lalu Tito pun mengancam akan menyakiti anaknya jika terus mengusirnya dari rumah dia. Sarah yang penasaran terhadap kematian suaminya mengajak Ben, anak laki-lakinya, untuk mengingat peristiwa saat itu yang menimpa suaminya dan sampai membuat Ben trauma dan tidak berkata-kata sampai hari ini. Di hari berikutnya, Tito pun mendatangi rumah Sarah lagi dan tetap memberikan bagian atas penjualan obat-obatan terlarang tersebut sebagai bentuk sewa atau balas budi kepada Sarah karena telah membiarkan dia di sana. Setelah berbincang-bincang, Sarah pun menanyakan apakah mengenal suaminya yang bernama Stephen Collins yang dibunuh dan ditikam oleh orang yang tidak dikenal di daerah dekat rumahnya. Dan tidak ada saksi di tempat kejadian perkara itu. Dan Sarah pun ingin mengetahui kejadian saat itu. Sarah pun menanyakan kenapa dia kabur dan dicari oleh orang-orang. Tito pun menjawab bahwa ia mencuri barang narkoba dari bandar narkoba tersebut, yaitu Leo Miller, dan tetap mengusir Tito dari rumahnya karena takut berurusan dengan penjahat tersebut karena mempunyai anak-anak kecil. Tito pun mengingat suaminya yang bernama Stephen Collins itu dan mengatakan ia adalah pengedar narkoba juga seperti dirinya. Tiba-tiba ketika sedang bermain, Ben, anak Sarah, tidak mengetahui dia sedang berlumur barang haram tersebut. Sontak, Sarah pun panik dan cepat-cepat membersihkan badan Ben dengan memandikannya. Tito datang lagi keesokan harinya dan menggedor rumah Sarah. Kemudian Sarah pun tidak membukakan pintunya. Tito pun marah dan menghancurkan pintu rumah Sarah. Kemudian melihat barang haramnya telah dimainkan oleh anaknya Sarah dan marah terhadap Sarah, menyerang Sarah dan tidak tinggal diam. Sarah pun melawan Tito dengan memukul matanya Tito dengan sebuah benda. Murkalah Tito kepada Sarah. Tiba-tiba Sarah pun menggapai sebuah pisau dan menusuk Tito tepat di bagian perutnya berulang kali. Sontak Tito pun terkapar dan akhirnya dia mati di tempat. Kemudian polisi pun datang karena mendengar adanya keributan di rumah Sarah. Beruntung Sarah pun dapat menyembunyikan peristiwa itu dari polisi yang datang tersebut dan mengusirnya. Lalu bandar narkoba yaitu
Leo Miller mencari Tito melalui kedua temannya dan menanyakan di mana keberadaan Tito sekarang. Mereka yang tidak mengetahui keberadaan Tito pun tidak tahu di mana Tito berada di saat ditanya Leo Miller. Tetapi Leo Miller pun tidak percaya kepada mereka berdua karena dianggap menyembunyikan keberadaan Tito. Setelah itu, mereka pun dihabisi oleh Leo Miller dan anak buahnya. Sarah yang tidak tahu berbuat apa lagi kepada mayat Tito membeli kapak dan gergaji di toko perkakas. Setibanya di rumah, Sarah pun dengan terpaksa memotong-motong tubuh Tito dan dimasukkan ke dalam plastik sampah. Setelah selesai tugasnya, Sarah pun membersihkan bercak darah di kamarnya, lalu bergegas membersihkan tubuhnya untuk menghilangkan jejaknya. Terhadap potongan tubuh Tito tersebut, Sarah membuangnya ke tong sampah di berbagai tempat supaya tidak dicurigai. Usai menghabisi teman Tito, Leo Miller pun pergi ke rumah sakit untuk mengobati tangannya yang terluka, yang mana Sarah pun berada di situ juga. Sepulang dari sana, anak Sarah yang bernama Lucy menyebut nama Tito terus-menerus dan terdengarlah di telinga Leo Miller. Dan diselidiki di mana waktu itu Tito menabrak dan mengambil barang tersebut. Ternyata berada di sekitaran rumah Sarah. Sarah yang mengetahui bahwa dia diincar oleh kawanan yang mencari Tito. Dengan cepat dia kabur dari rumahnya, tetapi dicegat oleh kawanan pengedar narkoba itu. Anaknya Sarah, Ben, ketika mengetahui itu, dengan cepat sengaja hampir menabrakkan diri ke mobil untuk mencari bantuan, dan Ben mengakui bahwa Leo Miller pelaku atas kematian ayahnya, dan mereka pun berhasil kabur karena mobil yang hampir menabrak Ben menghalangi pengedar kawanan narkoba itu. Tetapi mereka pun dihabisi oleh Leo Miller tanpa ampun. Saat malam tiba, tiba-tiba Leo Miller pun masuk ke rumah Sarah tanpa izin karena Leo Miller sangat ingin bertemu dengan Tito. Terus Sarah pun bilang 1 jam lagi akan menemui dia di klubnya Leo Miller. Sarah mengubah tampilannya berdandan seperti mau ke klub malam. Tibalah Sarah ke klub itu. Setelah bertemu, Sarah pun memberikan mereka kejutan dengan membawa tas. Ternyata tas itu berisi kepala Tito yang sudah dipenggal oleh Sarah, dan menanyakan suaminya yaitu Stephen Collins yang ternyata dibunuh oleh Leo Miller. Sarah yang hilang kendali menembaki mereka semua dengan pistol, dan sebelum menghabisi Leo, Sarah pun menanyakan kenapa suaminya dibunuh olehnya. Leo pun menjawab karena suaminya berusaha menghalangi Leo sewaktu menemui orang yang berhutang kepadanya. Akhirnya Leo pun mati ditembak oleh Sarah tanpa ampun karena dendam Sarah kepada pembunuh suaminya. Setelah itu Sarah pun mengambil hard disk rekaman CCTV. Akhirnya polisi pun tidak dapat pelaku pembunuhan, malah polisi berasumsi bahwa itu adalah pertikaian antar rival gembong narkoba. Dan cerita pun tamat.